saya kembali menanyakan soal hal yang real Pak, yang nyata. Bahwa sekarang kita mengharapkan bahwa tetap protokol kesehatan dijaga ketat, tapi ekonomi juga perlahan bisa menuju ke arah produktif. Tentu itu hal yang positif. Tapi bahwa ada kendala, misalnya begini, ketika kita berharap bahwa ada ekonomi yang bergerak, maka mereka yang sekarang berada di kampung misalnya, yang di daerah atau dimanapun, mereka kembali ke daerah tempat mereka bekerja. Tapi ada kemudian persyaratan yang harus mereka lalui. Misalnya rapid test atau swab test. Kita tahu bahwa rapid test itu mahal Pak, 300 sampai 500 ribu. Apalagi swab test atau PCR test bisa sampai 2,5 juta rupiah. Tentu itu sebuah keniscayaan, karena mereka juga jangan sampai mereka menjadi medium penularan baru. Tapi ketika kemudian itu diberlakukan dan tanpa ada bantuan dari pemerintah, saya garis bawahi, maka mungkin ekonomi juga tidak akan berubah, karena mereka juga tidak akan bisa kembali, tidak punya uang untuk membawa SIKM, surat izin keluar masuk, dengan persyaratan rapid dan swab test itu. Jadi kalau SIKM kemarin kaitannya dengan mudik. Ya tentu kalau ada penugasan dari korporasi ataupun dari dinas, nah itu ada regulasi tersendiri, dan kami dorong bahwa yang melakukan rapid test dan yang lain itu dari sektor, kalau sektor usaha ya korporasi, karena korporasi sudah dapat banyak bantuan dari pemerintah, seperti pengurangan pajak PPh pasal 21, pajak karyawan dibayar oleh pemerintah. Sehingga diharapkan dengan demikian tetap ada cash flow kepada pengusaha, dan kita minta pengusaha untuk share the burden. Nah ini sharing the pain ini harus dilakukan, karena tidak semua pemerintah gelontorin, tetapi ada persyaratannya, karena next itu kan pemerintah memberikan kredit modal kerja khusus. Nah kredit modal kerja khusus ini yang sudah disiapkan untuk UMKM, dan yang kedua industri padat karya. Nah dengan demikian, dengan lebih banyak lagi yang disiapkan pemerintah, ditambah pemerintah juga menyiapkan bahwa PPN untuk agriculture itu kita akan turunkan mungkin ke 2%. Sehingga itu juga akan menambah cash flow, plus masyarakat pun yang tadinya kalau dibebankan 10% kan mereka harganya tertekan. Tetapi dengan 2% diharapkan ini bisa mengangkat. Baik Pak, terakhir, apa yang Pak Menko bayangkan dalam hitungan bulan, ya, dalam hitungan pekan misalnya, terhadap kondisi Indonesia, mungkin dari sisi bidang Bapak, perekonomian? Jadi indikatornya positif. Satu misalnya kemarin Hutama Karya bisa menerbitkan obligasi, ratingnya relatif rendah, karena itu dijamin pemerintah. Berarti kepercayaan terhadap surat utang kita positif. Kedua, pasar modal sudah mulai rebound. Ketiga, currency kita relatif cukup kuat. Dengan demikian dari segi makro, kepercayaan daripada pasar terhadap Indonesia, terhadap kebijakan yang diambil adalah positif. Oleh karena itu kita harus menjaga perekonomian nasional, mengutamakan produksi nasional, dan menjaga daya beli masyarakat. Jangan sampai daya beli yang ada di kita dimanfaatkan oleh para importir yang menguntungkan bukan negara kita. Jadi COVID-19 ini ada hikmahnya juga Pak, kita harus beramai-ramai memproduksi dari dalam negeri. Ya, betul. Dan mengkonsumsi juga dari dalam negeri. Ya. Paling terakhir Pak, kapan dan seperti apa kita bisa bernapas lega untuk merasakan ekonomi yang naik? Pertanyaan kapan ini 215 negara nggak bisa menjawab. 215 negara bisa menjawab sampai saat ini Pak ya? Jadi yang bisa kita lakukan, upaya apa yang harus dilakukan agar perekonomian kita lebih baik. Nah tentu kerjasama dengan seluruh negara. Kemarin dalam World Economic Forum di ASEAN dengan Presiden WEF, mereka membuat konsep untuk reset the economy. Nah kita mengatakan bahwa yang kunci adalah bagaimana kita sharing untuk vaksin. Nah begitu vaksin ditemukan, kita minta demi kemanusiaan, tidak perlu ada batasan intellectual property right yang begitu ketat. Karena itu secara strategis kita harus memikirkan bagaimana untuk mempersiapkan juga untuk menemukan vaksin. Nah Kementerian Ristek BRIN ditugaskan oleh Bapak Presiden agar segera mengaktifkan ini dengan bekerja sama dengan multisektor. Sehingga dengan demikian
kita bisa dapat dalam tanda petik early harvest juga dengan kemampuan sendiri. Baik, dan mudah-mudahan kita tetap produktif dengan protokol ketat kesehatan, menurun angkanya, namun tetap bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Ya. Dan sekali lagi bahwa ada lonceng, bahwa kita harus memproduksi kebutuhan kita sendiri, bahkan sampai ke vaksin sendiri. Itu yang digarisbawahi Pak ya? Ya, itu Baik. yang diharapkan oleh Bapak Presiden dan itu menjadi tantangan bagi kita semua. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto. Terima kasih, Terima Pak kasih, Erlangga, Mas Pak Aiman. Menko, Ya. telah memberikan informasi di program Aiman. Selamat sore. Terima kasih. Saudara, pandemi harus berakhir, perlu siasat untuk melepasnya, dan rencana matang setelahnya. Disiapkan dari sekarang, tak boleh ada kelambanan, karena warga perlu melanjutkan kehidupan. Penguasa memberi jalan, semesta bekerja sama, memberi harapan pada peradaban. Saudara, saya Aiman Wicaksono, salam.